Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Afazatul Umami, NIM 22061010. Prodi Arsitektur semester 2. Di sini saya akan membacakan surat Yusuf ayat 11 sampai 20 beserta terjemah dan penafsirannya untuk melengkapi tugas UAS semester 2. Ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abanna malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Terjemah beserta penafsirannya. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apa sebabnya engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya, yaitu orang-orang yang bersedia mengurusi semua kepentingannya." Ayat 12. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Terjemah beserta penafsirannya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi ke padang Sahara, agar dia dapat bersenang-senang dan bermain-main. Yal'ab dan yarta' bisa dibaca narta dan nal'ab, artinya supaya dia atau kami dapat semangat yang baru dan pikiran yang segar, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Ayat 13. Qala inni la yazununi an tadhhabu bihi wa aqafu an yaqulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Terjemah beserta penafsirannya. Yakub berkata, "Sesungguhnya amat menyedihkan aku kepergian kalian bila kalian pergi bersama Yusuf, karena merasa berat berpisah dengannya, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala." Makna yang dimaksud adalah jenis, yaitu mencakup semua binatang buas. Tersebutlah bahwa daerah tempat tinggal mereka terkenal banyak hewan buasnya, sedangkan kalian lengah daripadanya, yakni lalai daripadanya. Ayat 14. Qalu la innaka lahuzibu wa nahnu wasbatun inna idza khasirun. Terjemah beserta penafsirannya. Mereka berkata, jika benar-benar lam di sini bermakna qasam atau sumpah, ia dimakan oleh serigala, sedangkan kami adalah golongan yang kuat, kelompok yang kuat. Sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak mampu membela diri. Kemudian setelah itu Nabi Yakub mengizinkan kepergian mereka membawa Nabi Yusuf. Ayat 15. Falamma dhahabu bihi wa jama'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa wahayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Terjemah beserta penafsirannya. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat telah bertekad bulat untuk memasukkannya ke dalam sumur, jawab dari lafal lama tidak disebutkan, yaitu maka mereka melakukan niatnya itu. Untuk itu mereka melepas baju Nabi Yusuf setelah terlebih dahulu dipukuli dan dicaci maki. Kemudian mereka mengulurkan tali timba ke dalam sumur tersebut, sedangkan Nabi Yusuf diikatkan padanya. Ketika tali timba mencapai setengah kedalaman sumur, lalu mereka melepaskannya, supaya Nabi Yusuf jatuh ke bawah lalu mati. Akan tetapi Nabi Yusuf jatuh di air, kemudian ia duduk di atas batu besar yang ada di dalam sumur itu. Lalu saudara-saudaranya menyerunya dan Nabi Yusuf menjawab seruan mereka. Akan tetapi mereka menganggap bahwa Nabi Yusuf meminta pertolongan kepada mereka. Mereka bermaksud untuk menimpakan batu besar kepadanya. Akan tetapi mereka dicegah oleh Yahuda, dan kami wahyukan kepadanya sewaktu ia berada di dalam sumur. Nabi Yusuf hidup di dalam sumur selama 17 tahun atau kurang daripadanya. Allah memberikan wahyu kepadanya sebagai penenang hatinya. Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka sesudah peristiwa ini, tentang perbuatan mereka ini, tentang perlakuan mereka ini, sedangkan mereka tiada ingat lagi terhadap dirimu sewaktu kamu bercerita kepada mereka. Ayat 16. Waja'u abahum 'asha'an yabkun. Terjemah beserta penafsirannya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari pada waktu sore sambil menangis. Ayat 17. Qalu ya abana inna dhahabna nastabi wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhib wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Terjemah beserta penafsirannya. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba memanah dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, yakni pakaian-pakaian kami. Lalu dia dimakan oleh serigala, dan engkau sekali-kali tidak akan mempercayai kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar terhadapmu.
Pasti engkau akan menuduh kami dengan tuduhan yang bukan-bukan sehubungan dengan perihal Yusuf ini karena kecintaanmu terhadapnya. Mengapa sampai demikian buruknya prasangkamu terhadap diri kami? Ayat 18. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Terjemah beserta penafsirannya. Mereka datang membawa baju gamisnya. Lafal ala qamisihi beri'rab mahal nasab karena menjadi dhorof, artinya yang berlumuran padanya dengan darah palsu, darah yang bukan darah Nabi Yusuf. Hal ini mereka lakukan dengan menyembelih seekor kambing. Kemudian mereka lumurkan darahnya pada baju gamis Nabi Yusuf. Akan tetapi mereka lupa merobek-robeknya. Lalu mereka menghadap kepada ayahnya seraya berkata, sesungguhnya ini adalah darah Yusuf. Yakub berkata, sewaktu ia melihat baju Yusuf dalam keadaan utuh dan ia mengetahui bahwa mereka berdusta dalam hal ini. Sebenarnya telah menghiasi, menganggap baik diri kalian suatu perbuatan yang buruk. Kemudian kalian mengerjakannya, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Kesabaran yang tidak disertai rasa kaget dan gelisah. Lafal fasabrun jamil ini adalah mubtada, sedangkan khabarnya tidak disebutkan, yaitu amri yang artinya adalah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya. Hanya Allah lah yang diminta pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan, apa yang kalian kisahkan tentang perkara Yusuf ini. Ayat 19. Waja'at sayyaratu farsalu walidahum fa'adla dalwah qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun. Terjemah beserta penafsirannya. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, yakni rombongan orang-orang yang melakukan perjalanan dari Madyan ke Mesir. Lalu mereka istirahat di dekat sumur Nabi Yusuf. Lalu mereka menyuruh seorang mengambil air yang khusus untuk mencari air buat minum rombongan musafir. Maka dia menurunkan, yakni melepaskan timbanya ke dalam sumur. Kemudian Nabi Yusuf bergantung ke tali timba, sehingga keluarlah Nabi Yusuf dari dalam sumur itu. Ketika mengambil air melihat Nabi Yusuf, dia berkata, oh kabar gembira. Menurut suatu qiraat dibaca busyra, ya seruan di sini mengandung makna majaz. Artinya cepatlah, ini sudah masanya bagimu. Ini seorang anak muda. Maka hal itu diketahui oleh teman-teman penimba air. Lalu mereka mendatanginya, kemudian mereka menyembunyikan dia. Artinya, mereka merahasiakan perkara Nabi Yusuf ini dengan maksud untuk menjadikannya sebagai barang dagangan. Seumpamanya mereka menganggapnya sebagai budak yang telah minggat, kemudian ditemukan lagi. Sedangkan Nabi Yusuf diam saja karena ia merasa khawatir akan dibunuh oleh mereka, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat 20. Basyarahu bisamanin najasin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minazahidin. Terjemah beserta penafsirannya. Dan mereka menjual Yusuf. Orang-orang musafir itu membelinya dari tangan penimba air dan teman-temannya dengan harga yang murah, kurang dari semestinya, yaitu hanya beberapa dirham saja, sekitar 20 atau 22 dirham saja. Dan mereka, yakni saudara-saudara penimba itu, merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Kemudian rombongan musafir itu membawa Yusuf ke negeri Mesir. Selanjutnya Nabi Yusuf dijual oleh orang yang membelinya dengan harga 20 dinar, 2 pasang terompa dan 2 buah baju. Shadaqallahul adzim. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah kalimat yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.